Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok. Cold War. Apa sih itu Cold War? Jadi Cold War itu adalah bahasa lain dari perang dingin. Nah, mengapa sih terjadinya perang dingin tersebut? Perang dingin tersebut terjadi karena adanya perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang tersebut terjadi pada tahun 1947 sampai tahun 1991. Perang tersebut adanya blok barat dan blok timur, di mana blok barat itu dikuasai oleh negara Amerika Serikat dan blok timur oleh negara Uni Soviet. Dan kalian tahu nggak sih apa akhir dari perang dingin tersebut? Akhir dari perang dingin tersebut adalah adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak yang menang itu terdiri dari Amerika Serikat dan pihak yang kalah Uni Soviet. Amerika Serikat menjadi julukan adik kuasa dan Uni Soviet bubarnya paham komunis dan menjadi CIS yang dipimpin oleh Rusia. Dan adanya perjanjian damai yang bernama SALT 1 dan SALT 2. Nah, jadi itu dulu pengertian singkat dari kami tentang nama kelompok kami, yaitu Cold War. Baik teman-teman, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Hadifa Muklis. Saya Najwa Zahra. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang organisasi global. Kami mengambil organisasi tersebut, yaitu organisasi OPEC. Dan regional kami mengambil materi MEE dan NAFTA. Di sini kami akan menjelaskan organisasi global, yaitu OPEC. OPEC adalah singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries, yang berarti organisasi negara-negara penghasil minyak. Artinya, negara yang masuk ke dalam organisasi OPEC tersebut adalah negara yang memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi terbesar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup di dalam negara tersebut. Nah, OPEC tersebut didirikan pada tahun 1960. Negara anggota OPEC terdiri atas 12 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Venezuela, Angola, Libya, Nigeria, Qatar, Ekuador, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Nah, tujuan didirikannya organisasi OPEC ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara-negara anggotanya. Yang kedua, yaitu adalah menjamin stabilitas pasar minyak supaya pemasukan minyak tersebut lebih efisien, ekonomis, serta lebih teratur kepada negara-negara konsumennya. Nah, yang ketiga yaitu mengamankan harga minyak supaya lebih adil, stabil, serta pendapatan harga tetap bagi produsen minyak. Peranan OPEC dalam perdagangan minyak bumi di dunia adalah sebagai lembaga kerjasama internasional di bidang perminyakan yang mengatur tata kelola minyak dunia, atau Producing Countries and Consumer Countries Oil Commission. Oh ya teman-teman, Indonesia juga pernah bergabung di organisasi OPEC pada tahun 1962. Namun pada tahun 2008 Indonesia mengajukan diri karena Indonesia sendiri sudah tidak menjadi negara pengekspor minyak lagi. Nah, namun keputusan dari OPEC adalah hanya untuk menonaktifkan negara Indonesia dari anggotanya. Lalu pada tahun 2014 Indonesia kembali lagi menjadi anggota OPEC. Nah, pada tahun 2016 Indonesia mengumumkan kembali bahwa Indonesia keluar dari organisasi tersebut karena OPEC tersebut menurunkan harga minyak sebanyak 5% atau sekitar 37.000 per hari. Nah, untuk itu negara Indonesia memutuskan keluar dari organisasi tersebut. Organisasi OPEC pertama kali didirikan pada tanggal 14 September 1961 di Irak. Dari organisasi OPEC tersebut adalah Juan Perez Alfonso dan Abdullah Tariki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi regional, yaitu MEE. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, latar belakang, tujuan, keanggotaan, serta kesimpulan. Baik, jadi pengertian MEE itu adalah MEE adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi Eropa, atau bisa juga disebut dengan European Economic Community yang disingkat dengan EEC.
Nah, MEE tersebut berdiri pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian kesepakatan antara bangsa Eropa Barat dengan Roma, Italia. Jadi, tujuannya dibentuk MEE ini adalah untuk menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Selain itu, MEE juga mengadakan kerjasama perdagangan dengan negara-negara ASEAN termasuk negara Indonesia. Nah, jadi apa latar belakang sehingga terbentuknya organisasi MEE ini? Latar belakangnya yaitu adalah sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, bangsa Eropa mengalami kemiskinan serta perpecahan. Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mempersatukan Eropa, namun keberhasilannya itu bergantung kepada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Nah, pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis yaitu Maurice Schumann berkeinginan untuk menyatukan produksi baja dan batu bara di Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa, sekaligus untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Nah, keinginannya itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian pasaran bersama batu bara dan baja Eropa atau European and Steel Community yang disingkat dengan ECSC. Nah, lalu apa saja keanggotaan dari organisasi MEE ini? Untuk negara pendiri organisasi ini yaitu adalah Prancis dan Jerman Barat. Negara-negara lain sebagai anggotanya yang pertama yaitu adalah Italia, Belgia, Belanda, serta Luksemburg. Nah, jadi tujuannya MEE itu didirikan adalah untuk mewujudkan keadaan damai dan membangun di kawasan Eropa. Nah, jadi tujuan lainnya dibentuk MEE ini itu adalah integrasi Eropa dengan mewujudkan perekonomian serta memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan pekerjaan di negara Eropa tersebut. Lalu, untuk memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas dan keseimbangan antar negara perdagangan di Eropa. Lalu, untuk menghapuskan semua halangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, antara lain seperti melarang subsidi pemerintah dalam perdagangan dan melarang juga diadakannya restriksi yang akan mengakibatkan retaknya pasaran bersama. Lalu tujuan terakhirnya yaitu adalah memperluas hubungan dengan negara-negara lain di luar PBB. Nah, lalu bagaimana MEE bisa mewujudkan tujuannya tersebut? Nah, untuk mewujudkan tujuan MEE tersebut, MEE membentuk pasar Eropa, pasar bersama Eropa atau yang dikenal juga dengan Common Market. Nah, di dalam pasar bersama tersebut adanya keseragaman tarif, kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Lalu apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita sebelumnya? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari organisasi MEE ini itu adalah masyarakat ekonomi Eropa ini telah berhasil atau bisa dikatakan sebagai tonggak pembangunan ekonomi di benua Eropa. Karena MEE ini mampu membentuk persaudaraan antar negara-negara di Eropa. Hingga akhirnya MEE saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian di benua Eropa. Selain menjadi tulang punggung perekonomian Eropa, MEE ini juga dijadikan contoh sehingga terbentuknya organisasi lain di belahan dunia. Bisa kita lihat seperti Organisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, APEC, atau Liga Arab. Selain itu, MEE juga menjadi pelopor sehingga terciptanya uang tunggal yaitu euro. Yang membuat perekonomian di Eropa tersebut menjadi benua dengan perekonomian terkuat di dunia. Baiklah, itu dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai organisasi MEE ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai organisasi regional yaitu AFTA. Selanjutnya saya akan membahas materi AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah kerjasama perdagangan di antara negara-negara Asia Tenggara. AFTA dibentuk pada waktu tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Tujuan dibentuknya AFTA adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai tempat produksi komparatif sehingga
sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing internasional. Latar belakang terbentuknya AFTA adalah perwujudan kesepakatan dari negara Asia Tenggara untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Dilakukan guna meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan sebagai basis produksi dunia dan pasar regional. Pengaruh organisasi AFTA bagi Indonesia adalah 1. Mempermudah perizinan kerja di negara-negara anggota ASEAN. 2. Membesar peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata. 4. Mempermudah masuknya produk Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN.